Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kiranya berkat Tuhan selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dalam ibadah yang kedua nanti saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang Kristen progresif. Tapi dalam ibadah 1 dan 3 saya akan menyampaikan firman dengan judul Perang Israel versus Iran. Apakah akan memicu perang dunia ketiga? Saya harap kita menyimak dengan baik karena ada banyak data, informasi, tetapi kita juga akhirnya harus mempersiapkan kerohanian kita menjelang kedatangan hari Tuhan. Perang Israel versus Iran, apakah akan memicu perang dunia ketiga? Sebagaimana kita tahu bahwa tanggal 13 April 2024 yang lalu, Iran menyerang Israel dengan lebih kurang 300 rudal, drone, dan lain-lain. Mereka bilang itu merupakan tindakan mereka karena Israel beberapa minggu sebelumnya menembak membunuh pemimpin atau jenderal perang dari Iran yang sedang mengunjungi konsulat atau kedutaan mereka yang ada di Syria. Nah, saudara-saudara, tentu Israel tidak terima dengan serangan 300 rudal dan sebagainya, itu jumlah yang sangat besar. Sehingga tanggal 19 April 2024 yang lalu, Israel balik menyerang Iran. Pertanyaannya, apakah ini akan memicu perang dunia ketiga? Misalnya ketika Iran didukung oleh Turki, oleh Rusia, oleh China, oleh Korea Utara, sedangkan Israel didukung oleh Amerika dan sekutunya beberapa negara barat. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya ingin saudara mengetahui konteks Alkitab tentang siapa Iran itu. Saudara-saudara, sebelum tahun 1935, Iran itu disebut sebagai Persia. Pergantian nama itu diupayakan dari tahun 30 tapi baru terlaksana tahun 1935. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Persia, kita lihat beberapa catatan Alkitab tentang hal itu. Yang pertama, kita perlu belajar bahwa kekaisaran Persia didirikan oleh seorang yang bernama Kores, Cyrus Agung, pada tahun 550 sebelum Masehi. Jadi 6 abad sebelum Kristus dilahirkan. Dan dia adalah raja yang dipakai oleh Tuhan walaupun dia raja kafir, untuk memulangkan orang Israel yang pernah ditawan oleh kerajaan Babilonia dan berada selama 70 tahun. Kita ingat Nebukadnezar pernah mengalahkan Israel. Tapi kemudian Babilonia atau Irak sekarang dikalahkan oleh kerajaan Media Persia. Dan pada waktu Persia menjadi pemimpin dunia pada waktu itu, dia suruh orang Israel pulang kembali ke Yerusalem, ke negaranya. Bahkan lebih daripada itu, dia menyuruh agar orang Israel membangun kembali bait Allah di Yerusalem dengan perbendaraan Raja Kores. Ini sesuatu yang luar biasa. Esra 1 ayat 1 sampai 3 mencatat tentang hal itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat gambar sebelah kanan itu adalah lukisan tentang Raja Kores atau Cyrus. Lalu di bagian tengah adalah makamnya yang kita bisa temukan di Iran sekarang. Dan yang bawah adalah prasasti dari tembikar tentang tulisan bahwa orang-orang yang pernah ditawan boleh kembali ke negaranya, bahkan boleh membangun kuil atau bait Allah yang mereka percayai. Dan prasasti ini disimpan di British Museum yang ada di Inggris. Saudara-saudara, etnis Persia merupakan keturunan bangsa Arya, yaitu anak cucu cicit daripada Madai yang adalah anak Yafet. Saudara tahu kan kisahnya, Nabi Nuh diselamatkan oleh Tuhan dalam bahtera dan 3 orang anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, itu tersebar ke seluruh dunia menciptakan sebuah generasi yang baru. Nah, kalau Persia ini dari turunannya Yafet. Dan Yafet itu, Kejadian 10 ayat 2 saudara bisa lihat di sana, melahirkan orang-orang Eropa yang pada umumnya cukup tinggi, berkulit putih.
Jadi etnis Persia sebetulnya bukan orang Arab, bukan orang Semitik. Kalau Israel, Arab adalah keturunan Sem, sedangkan Persia adalah keturunan Yafet. Beda juga dengan bangsa Afrika, Ethiopia dan sebagainya yang merupakan keturunan Ham. Ini Alkitab luar biasa, seluruh umat manusia ternyata berasal dari akar yang sama. Nuh dengan 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, dari bangsa Arya ini kemudian muncul 2 bangsa atau pecah menjadi 2, yaitu bangsa Persia dan Media. Nah, saudara-saudara, tapi kemudian di dalam perkembangannya mereka bercampur dengan penduduk lokal yang disebut sebagai bangsa Elam, yang merupakan keturunan Sem. Saudara bisa baca dalam Kejadian 10 ayat 22. Dan bangsa Elam itu posisinya ada di Iran Selatan. Kalau saudara lihat peta, Teheran, ibu kota Iran itu di utara, maka di bagian selatan itu adalah daerah bangsa Elam pada zaman dulu yang juga dicatat di dalam Alkitab. Nah, kita tahu pada waktu Israel menyerang Iran beberapa minggu yang lalu, kota yang diserang namanya Isfahan. Dan ternyata Isfahan itu terletak di Iran Selatan, kota dengan arsitektur yang sangat indah, disebutkan sebagai kota yang paling cantik di seluruh Iran, banyak dikunjungi oleh turis karena dia punya budaya berabad-abad. Jadi kota di Iran yang paling banyak pelancongnya, banyak turisnya adalah Isfahan yang kemarin diserang. Kenapa? Karena kota Isfahan itu kini telah menjadi kota tempat pembuatan senjata, drone termasuk nuklir. Makanya sarang daripada persenjataan itu yang diserang balik oleh Israel. Nah, saudara-saudara, menarik sekali dalam catatan sejarah, kota Isfahan yang kemarin diserang Israel pada abad 16 pernah menjadi ibu kota Persia. Bahkan Persia sendiri kita tahu dicatat di dalam Alkitab. Yang kedua, catatan tentang Persia dalam konteks Alkitab adalah ini. Kita tahu tadi bahwa ini adalah bangsa Arya, Media, Persia bercampur dengan bangsa Elam. Nah, Elam itu menurut catatan sejarah punya seorang anak namanya Susan. Dan Susan ini kemudian menjadi nama ibu kota kerajaan Elam. Saudara-saudara, sampai hari ini kota Susan atau Sus atau Susa sekarang dalam zaman modern itu memang terletak di Iran Selatan. Orang menyebutnya juga sebagai Elam. Nah, menarik sekali, Daniel, Esther, dan Nehemia ternyata pernah ada di kota Susan, di Puri Susan atau di benteng Susan. Saya bacakan satu ayatnya saja ya, Daniel 8 ayat 1 dan 2. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Belsasar, Raja Belsasar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang nampak kepadaku dahulu. Aku melihat dalam penglihatan itu dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang berada di wilayah apa? Elam. Saudara-saudara, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Jadi kita melihat bahwa Puri Susan, benteng Susan atau kota Susan itu ada di wilayah Elam. Dan sampai hari ini kota Susan itu masih ada. Dan yang menarik sekali, tolong tunjukkan gambar tadi, bahwa di kota ini ada kuburan yang diyakini sebagai makam Daniel. Daniel dalam Alkitab itu, Daniel yang masuk di Goa Singa, saudara-saudara. Nah, ini adalah tempat yang sering dikunjungi orang untuk berziarah karena diyakini Daniel dimakamkan di sini. Ini bagian dalamnya yang atas, saudara. Itu bagian dalamnya. Dan kalau kita lihat arsitekturnya itu warnanya warna Islam. Karena daerah ini selama berabad-abad berada di bawah wilayah kekuasaan Islam. Tapi saudara perlu tahu, Daniel itu agamanya Islam bukan? Daniel itu agamanya apa? Kristen? Bukan. Daniel itu agamanya Yahudi, saudara-saudara.
Karena Daniel itu kan orang yang ditawan dari Yerusalem, orang Yahudi yang ditawan ke Babel, lalu kemudian dia juga menjadi perdana menteri lah, bukan hanya pada kerajaan Babilonia, tapi juga pada kerajaan Media Persia pada zaman Darius dan sebagainya. Nah saudara-saudara, dan Isfahan yang tadi diserang oleh Israel ternyata merupakan kota di mana orang Yahudi paling lama tinggal di sana. Dan sampai hari ini diperkirakan ada 1.500 orang Yahudi yang tinggal di kota Isfahan. Berarti Persia itu punya sejarah yang panjang yang kadang-kadang ada irisan dengan peristiwa-peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab. Yang ketiga, siapa lagi yang dicatat dalam Alkitab yang pernah tinggal di Persia atau Iran masa kini? Esther. Ratu Esther adalah seorang yang dicatat pernah tinggal di Puri Susan yang ada di Elam atau Persia. Dialah yang pernah menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembantaian Haman pada masa pemerintahan Raja Ahasiweros atau Xerxes yang pertama. Saudara, bahkan kita bersyukur karena kita punya kitab Esther yang menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel yang hampir dibantai di Persia itu. Nah kita lihat saudara bahwa Esther ini kitab yang sebanding dengan kitab Keluaran. Dalam kitab Keluaran kita tahu orang Israel pernah mau dibunuh oleh Firaun. Tapi kemudian Tuhan menolong melepaskan Israel dengan pertolongan dengan memakai seorang hambanya yang bernama Musa. Jadi kalau Israel pernah mau dibantai di Mesir, Tuhan kirim seorang pelepas yang namanya adalah Musa, maka Esther adalah kitab yang menunjukkan orang Israel pernah mau dibantai di Persia, tapi ditolong oleh Tuhan melalui Esther. Nah saudara-saudara, yang keempat ini juga menarik dalam perjanjian baru. Kita tahu pada waktu Yesus lahir ada orang Majus dari timur yang datang untuk berjumpa dengan bayi Yesus untuk menyembahnya. Mereka adalah ahli astronomi, farmasi, penasihat raja yang berasal dari timur. Dan dari pakaiannya, dari persembahannya, maka mereka adalah orang yang diduga berasal dari Persia. Makanya ada sebuah gereja yang pernah dibangun di Israel yang mau dihancurkan ketika Islam masuk ke Israel pada waktu itu. Nggak jadi membakar gereja tersebut karena di tembok melihat gambaran orang Majus yang pakai pakaian. Loh ini nenek moyang kita, begitu saudara. Jadi gereja itu selamat sampai sekarang. Jadi orang Majus itu adalah orang-orang Persia yang datang untuk menyembah Yesus dan memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Nah berarti kalau dikatakan Iran berperang melawan Israel, kita perlu tahu bahwa ini sejarahnya panjang karena semuanya dicatat dalam Alkitab. Dan hubungan Israel dan Iran atau Persia masa lalu memang pasang surut saudara-saudara. Tapi terutama sejak tahun 1979 ketika negara kekaisaran Reza Pahlavi dulu nama pemimpinnya itu digulingkan oleh sebuah faksi Islam yang model keras dan pemimpinnya adalah Ayatullah Khomeini almarhum. Maka sejak itu Iran memusuhi Israel dan mereka berusaha melenyapkan Israel dari atas muka bumi ini. Itu gambaran yang kita perlu tahu tentang perang Iran dan perang Israel. Nah saudara-saudara, sebetulnya kalau kita melihat di dalam Matius 24 ayat yang ke-6 dan 7, peperangan itu merupakan tanda akhir zaman. Dikatakan demikian, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah sebab semuanya harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Siapa yang tadi malam 11:30 rasa ada gempa bumi?
cukup keras ya, 6,5 skala Richter. Dan cukup lama, aduh saya udah tidur sebetulnya, istri saya teriak, waduh jadi bangun, mulai goyang-goyang. Dan walaupun kita tidak menyukai hal itu, kita berharap Tuhan menjauhkan kita dari gempa bumi. Alkitab sudah menubuatkan, nggak tunggu persetujuan kita. Bukan soal kita mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Kelaparan akan terjadi di akhir zaman. Gempa bumi akan makin sering. Dan peperangan antara bangsa melawan bangsa itu akan terjadi. Nah, tetapi saudara perlu tahu bahwa pada akhir zaman akan ada 2 perang besar yang merupakan perang dunia ketiga. Itu istilah yang digunakan pada masa kini. Perang yang pertama adalah perang Gog Magog. Israel akan diserang oleh bangsa dari utara, menurut Yesaya 38-39, sehingga utara berkolaborasi dengan kerajaan selatan, Afrika dan sebagainya, akan menjepit Israel. Kalau saudara perhatikan, lokasi Iran sekarang, kalau ditarik gitu ya, garisnya, itu sampai ke Israel mesti lewat udaranya Yordania. Karena waktu mereka tembakan misil-misil yang ada, itu kan lewat jalur udara Irak, jalur udara Yordania. Itu sebabnya nanti kita akan lihat kenapa Yordania kemarin waktu ada rudalnya Iran ditembak di Yordania sehingga jatuh, nggak sampai ke Israel. Dan orang pikir, loh ini kan bagian dari negara Arab, kok malah Yordania nembakin rudalnya Iran. Karena kalau ditarik garis lurus itu masuknya ke wilayah udara Yordania. Jadi nanti belum sekarang, bukan perang Iran dan Israel sekarang, tapi nextnya adalah perang Gog Magog, di mana Israel akan diserbu bangsa dari utara yang kolaborasi dengan selatan. Nanti siapa saja yang terlibat di dalamnya saya jelaskan. Dan yang kedua adalah perang Harmagedon yang dicatat dalam Wahyu pasal yang ke-16. Dikatakan juga dalam Wahyu pasal 9 ada 200 juta pasukan dari timur akan menyerbu Israel. Jadi barat dan timur akan perang. Kalau dari timur pasti China ikut, saudara. Karena 200 juta pasukan mana mungkin dikirim oleh negara lain kalau China nggak ikut. Ada China, mungkin Korea Utara dan sebagainya. Jadi kalau istilah Alkitab bukan perang dunia ketiga. Istilah Alkitab 2 perang besar, utara selatan, barat timur. Itu namanya yang pertama Gog Magog, yang kedua adalah Harmagedon. Tapi itu adalah perang dunia ketiga. Begini saudara, kita kalau meneliti Alkitab kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Alkitab itu buku yang luar biasa. Bisa memberikan penjelasan akan peristiwa-peristiwa yang bukan hanya sudah terjadi, tapi akan terjadi di depan kita. Jadi kita akan tahu nih, semua prediksi manusia akan dipatahkan oleh kebenaran firman. Karena kebenaran firman adalah ya dan amin. Next slide. Sekarang kita baca Yesaya 38 ayat 1-6. Saya mau jelaskan soal perang Gog dan Magog. Dikatakan demikian Yesaya 38 ayat 1-6. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Kata Raja Agung berasal dari kata Ibrani Ros, dan dari kata itu muncul istilah Rus yang merujuk pada Rusia. Dan dikatakan mereka adalah kelompok yang datang dari utara sekali. Ayat 3. Dan katakanlah beginilah firman Allah, lihatlah aku akan menjadi lawanmu, hai Gog Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semua berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Jadi seperti Tuhan membawa satu pengait saudara pada rahang Gog dan Magog ini supaya dia masuk di dalam peperangan pada akhir zaman. Ayat yang kelima. Orang Persia, Iran, Ethiopia, Afrika, dan Put menyertai mereka dan semuanya dengan perisai dan ketopong.
Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Kalau saudara lihat peta Israel, di atasnya bagian utara Turki. Di atasnya lagi ditarik garis lurus itu Rusia atau Uni Soviet dengan negara-negara yang sekarang jadi Uzbekistan, Kazakhstan dan sebagainya. Jadi dari ayat ini kita bisa menangkap beberapa informasi dari Alkitab. Gog adalah raja agung dari Rusia. Dia berasal dari tempat yang utara sekali. Lalu Magog, Mesek dan Tubal itu nama bekas negara-negara di bawah Uni Soviet. Misalnya Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan dan sebagainya. Lalu Persia adalah Iran, Gomer adalah Eropa Timur, Bet Togarma adalah Turki, Put adalah Libya, Kus adalah Ethiopia. Jadi negara-negara ini akan berperang bersama-sama bersama Israel. Makanya mengapa disebut bagian negara utara dan selatan? Karena Ethiopia, Kus kalau sudah lihat itu ada di bagian selatan daripada Israel. Sedangkan Turki, Rusia ada di bagian utara daripada Israel. Next. Saudara-saudara, tapi menarik sekali karena di dalam Yehezkiel 38 juga disebutkan koalisi atau negara-negara yang tidak akan ikut perang mendukung Rusia menyerang Israel. Wah, ini luar biasa. Saya bacakan ayat yang ke-13. Negeri Sheba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu, untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda, dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali. Jadi disebutkan ada negara-negara yang enggak setuju penyerangan kepada Israel, seperti mau merampas harta yang berharga dari negara-negara itu. Disebutkan namanya Sheba, Dedan, dan Tarsis. Saudara-saudara, Sheba dan Dedan sekarang ini lokasinya menunjuk kepada negara di Jazirah Arab. Misalnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Dubai, itu nggak akan ikut di dalam koalisi Rusia. Jadi walaupun kita berpikir orang Arab semuanya itu anti Israel dan akan pro dengan Iran dan sekutunya, ternyata tidak. Kenapa? Jawabannya, karena Alkitab menunjukkan itu di dalam firman. Luar biasa kalau Alkitab itu buatan manusia. Gimana bisa tahu memprediksi sesuatu yang bahkan belum terjadi pada masa hidup kita loh saudara. Sheba dan Dedan menunjukkan negara Jazirah Arab. Seperti Arab, Saudi, Uni Emirat Arab dan sebagainya. Dan indikasi bahwa negara Jazirah Arab ini tidak mendukung Iran terlihat pada waktu perang kemarin. Merekalah yang memberikan informasi tentang penyerangan itu. Hati-hati loh, Iran mau nyerang kamu. Mereka bocorkan melalui intel-intelnya tentang rencana penyerangan tersebut. Sehingga waktu diserang 99% itu bisa ditangkis dengan Iron Dome, David Sling, itu persenjataan daripada Israel. Kalau diserbu mendadak nggak ada beritanya, itu bisa parah sekali saudara. Tapi mereka rupanya sudah dapat informasi jadi bisa menangkis serangan itu. Lalu daerah ketiga disebut Tarsis. Ini tampaknya merujuk pada Inggris atau kerajaan atau negara-negara di Eropa yang juga merupakan sekutu daripada Amerika. Dan ini terkait dengan Amerika yang sebetulnya begini, Amerika sudah tidak mau bantu Israel secara keuangan dan sebagainya. Karena Israel terus memenangi Hamas yang ada di Rafah. Tapi gara-gara diserang oleh Iran kemarin, Israel jadinya kembali lagi menolong Israel. Jadi nggak tahu ya, mungkin kalkulasinya gimana. Ini menguntungkan Israel sebetulnya serangan Iran kemarin tersebut. Karena kemudian Amerika berkata kami akan kembali mensupport Israel. Dan yang saya baca dalam berita, kedua-duanya juga sebetulnya perangnya setengah hati, saudara. Tiga-tiganya perang setengah hati. Karena apa? Perang itu membutuhkan biaya besar. Saudara tahu, saya pernah diberi penjelasan, satu kali Iron Dome, peng,
itu menghantam rudal, entah dari Hamas dulu, dari Iran dulu, itu biaya yang digunakan oleh Israel untuk meluncurkan satu alat perang untuk menghambat senjata musuhnya adalah kira-kira 750 juta rupiah. Bisa bayangkan saudara, kalau diserang 300-nya kalikan aja 750 juta kali 300. Makanya mereka pilih-pilih. Kalau jatuhnya di padang pasir biarin begitu. Jadi pilih-pilih kemana kira-kira akan jatuh karena biayanya luar biasa. Iran ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Tapi karena gengsi semuanya mau saling menyerang. Amerika mau bantu, Amerika juga diambang inflasi. Jadi sebetulnya mereka juga mau perang karena gengsi, karena ego. Tapi setengah hati karena biayanya akan sangat besar. Dan inilah yang kita perlu doakan. Perdamaian dunia. Kita nggak boleh pro Iran, nggak boleh pro Israel, pro siapapun. Apalagi kalau Indonesia, mestinya negara non-blok, saudara-saudara ya. Jadi nggak ngeblok kemana-mana mestinya. Yang kita doakan adalah world peace. Dunia yang damai. Karena itu jauh lebih baik daripada dunia yang berperang. Saudara-saudara, kalau kita lihat ini dari salah satu koran, CNBC ya. Ramai negara Arab bantu Israel patahkan serangan Iran. Ini alasannya. Oh CNBC itu kelihatannya salah satu penyiaran di Indonesia. Nah saudara-saudara, tapi nanti di dalam perang Gog dan Magog, Eropa dan Amerika menurut catatan Alkitab tidak memberikan bantuan yang nyata kepada Israel di perang itu. Sehingga hanya Allah, Tuhan, Yahweh yang menolong Israel. Sehingga negara-negara yang menyerang Israel akan dihancurkan. Bukan karena Amerika, bukan karena Eropa, tapi karena Tuhan. Next. Saudara-saudara, kalau kita lihat tulisan di bagian kiri, kenapa Yordania membela Israel menembak jatuh rudal drone Iran? Ya belum sampai ke Israel ditembakin begitu. Wah syukur banget itu Israel. Kok tiba-tiba Yordania nembakin, mereka bilang mereka masuk wilayah kami, kalau meledaknya di sini kan bangsa kami juga yang rugi begitu. Nah saudara perlu tahu Yordania, negara tetangga Israel adalah negara keturunan Edom atau Esau. Lalu kemudian punya turunan namanya Moab dan Amon. Saudara tahu Yakub punya saudara namanya Esau atau Edom. Kemudian Moab dan Amon itu anaknya siapa? Lut. Itu pernah dibuat mabuk oleh dua orang putrinya. Lalu putrinya bersetubuh dengan papanya. Sampai akhirnya punya anak Moab dan Amon. Jadi Moab dan Amon itu anaknya Lut sekaligus cucunya Lut, saudara. Ya. Bisa panggil papa, bisa panggil engkong, begitu. Jadi Yordania adalah negara yang dulu didiami oleh bangsa Edom, Esau, Moab dan Amon. Menarik sekali dalam Mazmur 60 ayat 10, Daud pernah memberikan nubuatan masa depan yang berkata bahwa Moab adalah tempat pembasuhanku, kata Tuhan. Kepada Edom aku melemparkan kasutku. Saudara tahu biasanya orang Yahudi kalau mau masuk sebuah rumah akan ada bejana yang berisi air lalu dicurahkan kepada kaki orang yang mau masuk rumah. Dan itu dilakukan oleh seorang budak, saudara. Jadi ini adalah bantuan dari seorang hamba kepada tuannya atau dia melakukan pelayanan. Jadi ketika dikatakan bahwa Moab dan Edom, Yordania itu akan melayani atau menolong umat Tuhan pada akhir zaman. Dalam Wahyu 12 ayat yang ke-14 ada ayat lain yang saya pikir penting untuk kita baca. Dikatakan demikian, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini bicara tentang antikris yang akan muncul, lalu memberikan penganiayaan besar kepada orang-orang Israel yang digambarkan seperti perempuan itu di dalam Wahyu 12.
Dan jangka waktunya adalah 3,5 tahun. Tetapi perempuan itu akan diberikan 2 sayap dari burung nasar, dan dia akan terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana dia akan dipelihara 3,5 tahun. Jadi begini, waktu antikris memerintah dan kemudian berusaha menghancurkan Israel, Tuhan akan melarikan orang Israel ke padang gurun. Ini tentu padang gurun di luar Israel. Di Israel ada padang gurun, tapi ada negara lain yang punya padang gurun dan akan menyelamatkan mereka. Dan mereka akan terbang dengan kedua sayap burung nasar. Ini mungkin pesawat terbang ya zaman sekarang. Kalau dulu kan waktu Yohanes melihat penglihatan itu belum ada pesawat terbang. Dilarikan ke sana. Banyak penafsir menyebutkan kemungkinan besar tempat itu adalah Petra yang ada di Yordania. Beberapa bapak ibu yang pulang dari ziarah ke Holy Land termasuk ke Petra beruntung karena Petra dan juga tempat lain di Yordania tampaknya akan menjadi tempat pelarian bagi orang Yahudi ketika perang Gog Magog itu, perang dengan antikris itu terjadi. Saya mau bacakan Daniel 11 ayat 40 dan 41, ini tampaknya lebih jelas. Tetapi pada akhir zaman raja negeri selatan akan berperang dengan dia, dan raja negeri utara akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan banyak kapal. Dia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Juga tanah permai, yaitu Israel, akan dimasukinya. Dan banyak orang akan jatuh. Tetapi dari tangannya akan terluput tanah apa? Edom, tanah apa lagi? Moab, dan bagian penting dari Bani Amon. Edom, Moab, Amon itu Yordania. Nah saudara-saudara, ayat ini menurut para penafsir sudah terjadi ketika Antiochus Epiphanes dari Yunani itu mengalahkan Persia. Tetapi di dalam Alkitab ada yang disebut sebagai the law of double reference. Tafsiran ganda, bahwa yang pernah terjadi dalam sejarah bisa terjadi lagi dalam skala yang lebih luas di akhir zaman. Karena Alkitab berkata pada akhir zaman peristiwa ini akan terjadi. Kapan? Ketika si antikris memerintah, pada waktu itulah dia akan menguasai Israel, tanah permai, tapi Yordania akan lepas. Makanya mengapa Yordania itu diyakini menjadi tempat pelarian dari orang-orang Yahudi ketika antikris memerintah. Dan hari-hari ini kita lihat, Yordania kok malah nembaki rudal-rudal dari Iran. Karena kelihatannya hubungan dengan Israel agak membaik, saudara. Dan mereka bisa menjadi tempat pelarian bagi orang Yahudi pada zaman antikris. Dengar khotbah gini agak jarang, saudara ya. Jadi perlu gunakan akal budi juga. Tapi supaya kita tahu peta akhir zamannya gimana. Karena gak akan sering saudara dengar khotbah seperti ini. Ini khotbah penjelasan, penggalian dari firman. Tapi kita sebagai anak Tuhan perlu tahu. Karena artinya semua ada dalam pengetahuan Tuhan. Tuhan ngerti segala sesuatu. Gak usah takut. Karena Tuhan yang memegang pemerintahan atas bangsa-bangsa, atas dunia. Selanjutnya ketika Rusia dan sekutunya menyerang Israel, apa yang terjadi? Kalau saudara lihat gambar yang bawah, itu adalah Israel yang diserbu oleh Rusia, Magog, Iran, Persia, Ethiopia, Kus, Libya, Put, Turki adalah Gomer, Betogarma. Dan ketika mereka dijepit, saya baca dari tribun.com ini ya, Rusia bantu Iran, Israel akan runtuh. Karena semua orang berpikir kalau Rusia bermain, habis dari Israel. Ini juga sama dari tribun.com. China dan Rusia bantu Iran, Israel membara. Artinya terbakar habis. Dan memang secara logika akan seperti itu. Tapi saya mau bilang, saya lebih percaya Alkitab daripada kantor berita apapun. Karena Alkitab bilang begini, Yesaya 39 ayat yang ke-6, Tuhan akan menghukum Gog. Dikatakan aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di negeri pesisir dengan aman tentram. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Seperti Goliat yang besar dikalahkan oleh Daud, ini dalam skala yang lebih besar akan terjadi pada akhir zaman. Gak mungkin
Israel kecil tuh bisa menang, apalagi kalau Rusia dan sekutunya menyerang. Tapi Alkitab bilang Tuhan akan memberikan pertolongan. Ayat 11 dan ayat 12 dari Yesaya 39. Maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dan laut dari laut, dan kubur itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua khalayak ramai, yaitu negara-negara asosiasi mereka yang mengikutinya, dan tempat itu akan disebut lembah halayak ramai Gog. Kaum Israel akan mengubur mereka selama 7 bulan dengan maksud mentahirkan tanah itu. Jadi Tuhan akan menghukum Gog, mayat mereka akan dikubur 7 bulan. Lalu ayat yang ke-9. Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat dan pemukul dan tombak, dan mereka membakarnya selama 7 tahun. Orang akan dikuburkan 7 bulan karena begitu banyak nyawa bergelimpangan, dan senjata akan dibakar selama 7 tahun. Dari sini kita tahu bahwa Israel secara manusiawi nggak mungkin bisa menang kalau Rusia, China dan sebagainya membantu. Tapi kalau Allah dari sorga turun, nggak ada manusia yang bisa mengalahkannya. Nah saudara-saudara, Israel akan menang bukan karena Amerika dan lain-lain. Karena kalau kita lihat Yesaya 38-39, tampaknya tidak ada peranan bantuan dari Eropa dan Amerika pada waktu itu. Tapi Tuhan sendiri yang akan menolong. Dan pada waktu itulah akan terjadi pertobatan 144.000 orang Israel yang dicatat dalam Wahyu pasal 7. 12 suku Israel masing-masing 12.000 orang, jumlahnya 144.000. Ada yang menafsirkan secara hurufiah memang akan ada 144.000 orang benar-benar dari Israel yang akan selamat. Tapi saya menafsirkannya secara simbolis. Karena 12 kali 12.000 itu menunjukkan orang yang telah ditetapkan oleh Allah untuk selamat dari orang Yahudi itu akan menerima Yesus pada saat mereka digempur habis-habisan, dan mereka tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan, dan mereka berseru kepada Mesias, dan pada saat itu mereka akan bertobat. Ini bangsa Israel sampai sekarang Kristennya itu kecil sekali, saudara. Kebanyakan mereka agamanya Yahudi. Lebih banyak orang Islam di Israel daripada orang Kristen di Israel. Ini catat ini. Jadi jangan kita pikir kalau kita ngomong soal Israel itu Kristen. Enggak, saudara. Ini enggak ada urusannya antara Kristen, Islam atau apa yang lain. Ini peperangan negara-negara. Masalah politis yang terjadi. Tapi karena bangsa yang keras kepala ini terus melawan kehendak Allah, dihajar habis-habisan oleh Allah. Dan pada waktu itu mereka berseru dan 144.000 orang Yahudi akan diselamatkan. Lalu mereka memberitakan Injil. Sehingga pada masa sulit ini tetap akan ada penuaian jiwa yang luar biasa di sana. Nah itu perang bagian pertama, yaitu Gog Magog. Perang kedua adalah perang Harmagedon. Nah ini lebih besar lagi, saudara. Ini perang dunia ketiga itu menurut Alkitab dua hal tadi ya. Gog Magog, Harmagedon. Dalam Wahyu 16 ayat 12 dan 16 dikatakan, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Kalau tadi utara selatan, sekarang yang datang timur. Lalu yang mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Kalau sudah lihat gambarnya, kalau kita naik ke Gunung Karmel, maka kita bisa lihat satu dataran yang luas, dan ini adalah lembah Yizreel atau Harmagedon yang akan menjadi tempat daripada perang dunia ketiga yang terakhir terjadi. Dan ini akan diawali oleh pemerintahan antikris selama 7 tahun. Daniel 9 ayat 27. Israel akan diserang bangsa dari timur, jumlahnya 200 juta menurut Wahyu 9 ayat 15 dan 16. Yaitu saya bilang tadi, China, Korea Utara dan lain pasti ikut serta. Jadi kalau perang yang pertama tadi, utara selatan, perang kedua Harmagedon, barat dan timur akan perang. Israel akan terjepit di tengah. Tetapi perang Harmagedon ini akan berakhir
ketika Tuhan Yesus datang kembali, Wahyu pasal 19. Dan antikris akan dilemparkan pada waktu itu ke neraka. Jadi kedatangan Tuhan itu nggak akan lama lagi nih. Kalau kita lihat eskalasi politik yang meningkat, Iran nanti dibantu Rusia, ini belum Gog Magog, saudara. Kita berdoa mudah-mudahan masih lama ya. Apalagi yang belum kawin kan, Tuhan jangan datang dulu lah begitu ya. Tapi Tuhan nggak ada urusan saudara kawin atau tidak. Tapi kita berdoa supaya masih ada masa keamanan untuk dunia ini. Nah saudara-saudara, kalau Yesus datang pada saat pemerintahan antikris, pada saat akhir perang Harmagedon, maka dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Sakaria 14 ayat 4 berkata dia akan mendarat di Bukit Zaitun yang ada di Yerusalem. Dan dia akan menggenapi kepada Abraham tentang tanah perjanjian. Karena dalam Kejadian 15 ayat 18, Tuhan pernah bilang kepada Abraham, bapa leluhur Israel, teritori wilayahmu itu dari sungai Mesir, sungai Nil, sampai ke sungai Efrat. Jadi luasnya itu mestinya dari Mesir sampai ke Iran, saudara. Jadi Mesir, Lebanon, Irak, Iran itu akan menjadi wilayah yang dikuasai oleh Israel. Itu belum pernah terjadi. Bahkan ketika Daud menjadi raja itu belum pernah terjadi. Kapan ini akan terjadi? Karena Tuhan sudah janji pasti dia akan menepati. Masa Yesus datang mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi dengan ibu kotanya Yerusalem yang ada di Palestina. Dia juga pernah berjanji kepada Daud, dari keturunan Daud akan ada seorang raja yang kekal, yang tahtanya kokoh selama-lamanya. 2 Samuel 7 ayat 16. Dan jelas itu bukan Salomo atau anaknya Salomo karena semua mati. Tapi siapa anak Daud, keturunan Daud yang akan memerintah dalam kerajaan kekal, itu adalah Yesus, Sang Mesias. Jadi dia akan datang ke dunia mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini dengan ibu kotanya Yerusalem. Pada masa itu setan akan diikat 1000 tahun lamanya dalam jurang maut. Wahyu 20 ayat 2. Lalu Sakaria 14 ayat 9 berkata, Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada hari itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya hanya satu. Jadi Tuhan akan memerintah di dunia. Selanjutnya setelah 1000 tahun, langit dan bumi yang kita tinggali sekarang akan lenyap. 2 Petrus 3 ayat 10. Oleh nyala api dan belerang. Itu adalah kiamat. Jadi kiamat itu masih jauh, saudara. Setelah kerajaan 1000 tahun. Nanti saya jelaskan apa yang paling dekat yang harus kita waspadai. Lalu langit dan bumi yang lama lenyap diganti oleh langit baru dan bumi baru. Yang turun dari sorga. Itulah sorga dan neraka yang kita kenal. Ibu kotanya adalah Yerusalem baru yang turun dari sorga. Jadi sekarang sorga sudah ada, Yesus tinggal di sorga. Nama ibu kota sorga Yerusalem baru. Tapi kemudian ketika langit dan bumi yang sekarang ini lenyap, Tuhan akan bikin langit baru dan bumi baru. Lalu Yerusalem baru, inti daripada sorga sekarang, akan turun ke bumi yang baru. Dan di sanalah kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Itulah kerajaan Allah yang kekal seterusnya. Berarti kerajaan 1000 tahun akan merger, akan bergabung dengan kerajaan Allah yang kekal. Next. Nah saudara-saudara, mungkin ada yang bilang, aduh takut juga ya dengar gini perang. Tunggu dulu. Sebelum peristiwa-peristiwa itu menimpa dunia, antikris dan sebagainya. Ada satu peristiwa yang paling dekat dengan kita, yang kita nantikan. Rapture. Pengangkatan orang percaya. Diangkat hidup-hidup pada waktu Yesus datang menampakkan diri di awan-awan. Itu dicatat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Yang berkata demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.
Jadi kita ini menanti-nantikan bukan perang Gog Magog. Kita nggak menantikan perang Harmagedon. Kita tidak menantikan antikristus. Karena Alkitab berkata, ketika Yesus datang, tahap pertama di awan-awan, Dia akan mengangkat semua orang percaya yang sudah mati dibangkitkan, mengenakan tubuh kebangkitan, yang masih hidup diubah sekejap mata, mengenakan tubuh kemuliaan, lalu kita diangkat bersama ke awan-awan, kita nyanyi. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu dengannya jauh di udara. Masih bisa lagunya? Belajar dulu, nanti ragu kebangsaan di atas. Gak bisa diturunin lagi, bahaya saudara-saudara. Makanya kita harus berjaga-jaga supaya pada waktu pengangkatan jangan kita ditinggalkan, tapi kita diangkat. Karena yang ditinggalkan akan masuk pada masa pemerintahan antikris selama 7 tahun. Dan kita akan masuk di dalam masa kesusahan besar. Tapi orang yang diangkat bersama dengan Kristus akan masuk dalam kerajaan sorga, menghadap bema, tahta pengadilan Kristus, lalu masuk dalam pesta kawin anak domba, di mana kita bersama-sama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Konklusinya, apa respon kita mengetahui kebenaran ini? Pertama, pahami nubuatan akhir zaman yang sudah dan belum digenapi, sehingga kita yakin keakuratan Alkitab dan tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu. Semuanya itu udah di Alkitab, saudara. Masalahnya kita mau baca, meneliti, minta terang Roh Kudus untuk menjelaskan atau tidak. Karena Alkitab ini akan menjadi buku yang tertutup bagi orang yang tidak diterangi oleh Roh Kudus. Tapi berbahagialah saya dan saudara ketika Roh Kudus menyingkapkan rahasia tentang akhir zaman, supaya saudara tahu peta akhir zamannya bagaimana, apa yang akan terjadi, sehingga kita sungguh-sungguh bisa berdiri teguh dalam iman. Yang kedua, persiapkan diri karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tinggalkan perkara duniawi, hidup berjaga-jaga seperti 5 gadis bijaksana yang menyiapkan minyak dan pelitanya. Hiduplah penuh dengan Roh Kudus, memberitakan kabar baik dengan kuasa Allah selagi kesempatan itu masih ada. Yang ketiga, belajar dari peristiwa perang Gog dan Magog, di mana kekuasaan dunia itu tampaknya akan menghancurkan Israel. Dan ramalan prediksi daripada kantor berita luar negeri Indonesia, kalau Iran dibantu sama Rusia, habis tuh Israel. Israel akan lenyap. Ternyata kalau menurut Alkitab enggak, saudara. Karena Tuhan akan memberikan pertolongan. Jadi percayalah, perlindungan Tuhan adalah perlindungan yang terbaik bagi umatnya. Jangan mengandalkan manusia. Karena manusia nggak bisa menyelamatkan. Amerika, Eropa yang tampaknya akan diharapkan membantu, nggak akan bantu, saudara. Saudara mengharap pertolongan manusia yang saudara pikir akan membantu, nggak akan bantu. Doa sama Tuhan. Tuhan adalah kota benteng kita, tempat perlindungan yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir, yang keempat, perbanyak doa agar masa anugerah keselamatan masih diberikan dan kita makin giat memberitakan Injil. Mazmur 122 juga berkata, doakanlah kesejahteraan Yerusalem, maka orang-orang yang melakukan itu akan mendapatkan sentosa. Kenapa kesejahteraan Yerusalem harus didoakan? Kalau perang terjadi di Yerusalem, perang terjadi di Israel, itu tandanya gak lama Tuhan akan datang. Makanya kalau kita mau hidup damai, didoakan Yerusalemnya. Dan kita percaya ada pertobatan sisa Israel yang harus terjadi sebelum kedatangan Kristus untuk kali kedua. Kalau orang Yahudi itu banyak yang bertobat, 144 ribu orang Yahudi tadi yang saya jelaskan, itu tandanya gak lama Yesus akan datang kembali. Saudara, kita gak setuju dengan perbuatan yang kadang-kadang melanggar peri kemanusiaan dalam perang. Siapapun, mau Hamas, mau Israel, mau Iran dan sebagainya. Sebagai manusia tentu orang-orang Israel juga melakukan banyak hal yang melanggar hukum dan sebagainya. Tapi ingat, Tuhan pernah janji kepada Abraham, Israel akan menjadi umat pilihanku.
Dan Abraham mendapatkan janji ini. Barang siapa memberkati engkau, akan aku berkati. Barang siapa mengutuk engkau, itu akan dikutuk. Saudara perhatikan, orang-orang yang mengutuk Israel akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Tapi orang-orang yang mendoakan, memberkati, supaya mereka bertobat, supaya mereka jalan lurus, jalan benar, percaya kepada Yesus. Kita doakan Yerusalem sejahtera, supaya kalau damai itu dialami di Yerusalem, perang dunia ketiga itu masih belum berlangsung. Begitu loh saudara. Jadi bukan dukungan politis dan sebagainya, tidak. Tapi karena kita orang beriman yang melihat apa yang dijanjikan oleh Alkitab. Berdoa supaya berkat Abraham mengalir kepada kita, orang-orang yang percaya. Dan dengan demikian nama Tuhan akan dipermuliakan. Ini doa saya. Tuhan menyingkapkan kepada kita rahasia akhir zaman. Terutama dalam perang Iran dan Israel. Dan apa yang akan terjadi. Supaya kita siap sedia di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdiri.